Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan, "Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran." Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan.
mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah. Ulama itu terdiam, mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas agar kita semua bisa memahaminya lebih baik? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi, setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan, ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kita tahu," tanya ulama itu lagi, "bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri." Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu." Ulama itu kemudian melanjutkan, "Engkau benar Abu Nawas," katanya. "Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan." Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati angin sepoi-sepoi dan ketenangan alam. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa menggelegar yang datang dari dalam gua kecil di dekatnya. Abu Nawas penasaran. Dia pun mendekati gua itu dan mengintip ke dalam. Di sana dia melihat jin besar dengan mata merah dan badan kekar sedang duduk sambil tertawa terbahak-bahak. Jin itu menyadari keberadaan Abu Nawas dan segera menghardiknya. "Hai manusia kecil, apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar suara tawamu yang menggema. Apa yang membuatmu tertawa begitu keras, wahai jin?" Jin itu semakin tertarik dengan keberanian Abu Nawas. "Aku sedang gembira karena aku baru saja memenangkan banyak taruhan melawan jin-jin lainnya. Dan karena kau begitu berani menghadapiku, aku tantang kau untuk bertanding denganku dalam sebuah permainan."
Abu Nawas berpikir sejenak. Jika ia menang, mungkin ia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari jin tersebut. Maka dengan tersenyum ia berkata, "Baiklah, aku terima tantanganmu. Apa permainannya?" Jin itu menjawab, "Kita akan adu kecerdikan. Aku akan memberimu 3 teka-teki dan kau harus menjawab semuanya dengan benar. Jika kau berhasil, aku akan memenuhi 1 permintaanmu. Tetapi jika kau gagal, kau harus menjadi pelayanku selama 100 tahun." Abu Nawas menyetujui tantangan itu. Jin pun mulai memberikan teka-tekinya. Jin bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang paling ringan di dunia tetapi bisa menenggelamkan kapal?" Abu Nawas berpikir sebentar, lalu menjawab dengan yakin, "Buih atau gelembung air. Terlihat riang, tetapi dalam jumlah banyak ia bisa menutupi permukaan air dan menyebabkan kapal tenggelam." Jin terkejut karena Abu Nawas berhasil menjawab dengan benar. Dengan geram, Jin melanjutkan ke teka-teki berikutnya. Jin berkata, "Apa yang selalu ada di depanmu, tetapi tidak bisa kau lihat?" Abu Nawas merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masa depan. Kita selalu bergerak menuju masa depan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi." Jin mulai merasa cemas. Ternyata manusia ini lebih cerdik dari yang ia kira. Namun ia tidak mau kalah. Ia pun mengajukan teka-teki terakhir. Jin berkata, "Aku ada di mana-mana, tetapi tak bisa dipegang. Ketika aku datang, aku membawa kehidupan, dan ketika aku pergi, aku membawa kematian. Apakah aku?" Abu Nawas berpikir keras, lalu dengan tenang menjawab, "Nafas. Tanpa nafas, hidup akan lenyap, dan ketika nafas terakhir terhembus, kehidupan pun berakhir." Jin terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas mampu menjawab semua teka-teki dengan tepat. Sesuai perjanjian, Jin itu harus memenuhi 1 permintaan Abu Nawas. Dengan bijak, Abu Nawas berkata, "Aku tidak menginginkan harta atau kekuatan, wahai Jin. Yang kuminta hanyalah agar kau meninggalkan gua ini dan mencari tempat lain jauh dari permukiman manusia, supaya tidak ada orang yang terganggu olehmu." Jin itu tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Abu Nawas. Ia pun meninggalkan gua itu dan pergi menjauh. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan melanjutkan perjalanannya, bangga karena sekali lagi ia berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku 1 permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi 1 permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu.
Setan yang sombong itu merasa tertantang. Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama. Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang dan menutupinya dengan kain. Sekarang, kata Abu Nawas, coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu. Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu? Pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka. Setan yang ketakutan itu langsung setuju. Baiklah, aku berjanji. Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati angin sepoi-sepoi dan ketenangan alam. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa menggelegar yang datang dari dalam gua kecil di dekatnya. Abu Nawas penasaran. Ia pun mendekati gua itu dan mengintip ke dalam. Di sana, dia melihat jin besar dengan mata merah dan badan kekar sedang duduk sambil tertawa terbahak-bahak. Jin itu menyadari keberadaan Abu Nawas dan segera menghardiknya. Hai manusia kecil, apa yang kau lakukan di sini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, aku hanya kebetulan lewat dan mendengar suara tawamu yang menggema. Apa yang membuatmu tertawa begitu keras, wahai jin? Jin itu semakin tertarik dengan keberanian Abu Nawas. Aku sedang gembira karena aku baru saja memenangkan banyak taruhan melawan jin-jin lainnya. Dan karena kau begitu berani menghadapiku, aku tantang kau untuk bertanding denganku dalam sebuah permainan. Abu Nawas berpikir sejenak. Jika ia menang, mungkin ia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari jin tersebut. Maka dengan tersenyum ia berkata, baiklah, aku terima tantanganmu. Apa permainannya? Jin itu menjawab, kita akan adu kecerdikan. Aku akan memberimu 3 teka-teki dan kau harus menjawab semuanya dengan benar. Jika kau berhasil, aku akan memenuhi 1 permintaanmu. Tetapi jika kau gagal, kau harus menjadi pelayanku selama 100 tahun. Abu Nawas menyetujui tantangan itu. Jin pun mulai memberikan teka-tekinya. Jin bertanya kepada Abu Nawas, apa yang paling ringan di dunia tetapi bisa menenggelamkan kapal? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu menjawab dengan yakin, buih atau gelembung air. Terlihat riang, tetapi dalam jumlah banyak ia bisa menutupi permukaan air dan menyebabkan kapal tenggelam. Jin terkejut karena Abu Nawas berhasil menjawab dengan benar. Dengan geram, Jin melanjutkan ke teka-teki berikutnya. Jin berkata, apa yang selalu ada di depanmu, tetapi tidak bisa kau lihat? Abu Nawas merenung sejenak, lalu
tersenyum dan berkata, "Masa depan. Kita selalu bergerak menuju masa depan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi." Jin mulai merasa cemas. Ternyata manusia ini lebih cerdik dari yang ia kira. Namun ia tidak mau kalah. Ia pun mengajukan teka-teki terakhir. Jin berkata, "Aku ada di mana-mana, tetapi tak bisa dipegang. Ketika aku datang, aku membawa kehidupan, dan ketika aku pergi, aku membawa kematian. Apakah aku?" Abu Nawas berpikir keras, lalu dengan tenang menjawab, "Nafas. Tanpa nafas, hidup akan lenyap, dan ketika napas terakhir terhembus, kehidupan pun berakhir." Jin terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas mampu menjawab semua teka-teki dengan tepat. Sesuai perjanjian, Jin itu harus memenuhi satu permintaan Abu Nawas. Dengan bijak, Abu Nawas berkata, "Aku tidak menginginkan harta atau kekuatan, wahai Jin. Yang kuminta hanyalah agar kau meninggalkan gua ini dan mencari tempat lain jauh dari permukiman manusia, supaya tidak ada orang yang terganggu olehmu." Jin itu tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Abu Nawas. Ia pun meninggalkan gua itu dan pergi menjauh. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan melanjutkan perjalanannya. Bangga karena sekali lagi ia berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku satu permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu." Setan yang sombong itu merasa tertantang. "Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama." Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi."
katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, penduduk mulai merasa resah. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka mengalami kehilangan uang secara misterius. Setiap pagi uang yang disimpan di bawah bantal hilang tanpa jejak. Tak hanya itu, barang-barang kecil seperti perhiasan dan barang berharga lainnya juga menghilang begitu saja. Semua orang di desa mulai saling berbisik, dan tak lama desas-desus pun muncul bahwa ada tuyul yang suka mencuri yang berkeliaran di sekitar desa mereka. Melihat keadaan yang semakin kacau, para penduduk memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipanggil untuk datang ke desa tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari para penduduk, Abu Nawas tersenyum lebar. "Tenang, jangan khawatir. Aku akan mengatasi masalah ini. Tapi ada satu syarat," kata Abu Nawas dengan suara yang penuh misteri. Semua orang pun penasaran. "Apa syaratnya Tuan Abu Nawas?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku akan memecahkan masalah ini, tapi kalian harus mengikuti rencanaku sepenuhnya, tanpa ada yang boleh mengubahnya." Tanpa pikir panjang, para penduduk desa langsung mengangguk. Mereka ingin masalahnya ini segera selesai. Malam itu Abu Nawas mengumpulkan seluruh penduduk di balai desa dan menjelaskan rencananya. Setiap orang harus meletakkan segenggam uang di bawah bantal, tapi bukan sembarang uang. Uang itu harus dilapisi dengan getah lengket dari pohon nangka. Warga yang mendengarnya agak kebingungan, tetapi mereka tetap mengikuti saran Abu Nawas. "Tunggu dulu," teriak Abu Nawas lagi. "Selain itu, aku juga akan meletakkan mangkuk penuh tepung di setiap sudut rumah. Kalian harus memastikan tepung itu tersebar dengan rapi." Para penduduk mulai melihat keanehan dalam rencana itu. Namun, mereka mempercayai Abu Nawas yang terkenal cerdik. Mereka pun melakukan apa yang diminta meskipun tak sepenuhnya mengerti. Malam pun tiba, dan seperti yang sudah diperkirakan, muncullah sesosok tuyul kecil datang dengan diam-diam. Ia telah mengetahui kebiasaan penduduk desa yang menyimpan uang di bawah bantal saat tidur. Dengan langkah hati-hati, tuyul itu menuju rumah pertama dan melihat segenggam uang tergeletak di bawah bantal. "Hah, jackpot," pikir tuyul. Senyum lebar muncul di wajah kecilnya. Namun begitu tangan tuyul menyentuh uang tersebut, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tangannya tiba-tiba lengket. Ia mencoba menarik uang itu, tetapi semakin ia menarik, semakin lengket tangannya. Getah pohon nangka yang dilapiskan pada uang membuat tangan tuyul semakin terperangkap. Ia pun mulai panik. Tuyul itu mencoba menggosokkan tangannya ke tubuhnya agar getahnya hilang, tapi justru semakin lengket. "Aduh, kenapa ini?" pikirnya semakin bingung dan frustasi. Ia berlari keluar mencoba menghindar, tetapi masalahnya semakin parah. Getah lengket itu telah menempel di tubuhnya dan kini ia berlumuran kotoran. Di luar rumah, Abu Nawas telah menyebarkan tepung di lantai. Tepung itu
membuat jejak langkah tuyul terlihat jelas di malam yang gelap. Dengan tenang, Abu Nawas memerintahkan para penduduk untuk mengikuti jejak tepung yang meninggalkan jejak kecil dan berlumuran getah. Mereka berjalan perlahan-lahan, mengikuti jejak itu dengan penuh harap. Jejak itu mengarah ke sebuah pohon besar di pinggir desa. Di bawah pohon, dengan tubuh penuh tepung dan getah, tuyul itu terlihat kelelahan dan putus asa. "Aku kalah. Aku tidak bisa lari lagi," teriaknya dengan suara melengking. Abu Nawas mendekati tuyul yang ketakutan itu dan tersenyum licik. "Jadi, kau adalah penyebab hilangnya uang-uang di desa ini," kata Abu Nawas sambil menatap makhluk kecil itu dengan penuh perhatian. Tuyul yang tampak lelah dan malu memohon dengan suara gemetar, "Ampun Tuan Abu Nawas, aku hanya ingin uang sedikit. Jangan tangkap aku. Aku janji tidak akan mencuri lagi." Abu Nawas menatap tuyul itu sebentar, lalu tertawa kecil. "Baik, aku tidak akan menangkapmu," kata Abu Nawas, "tapi dengan satu syarat." Tuyul yang ketakutan langsung menundukkan kepalanya. "Apa syaratnya Tuan Abu Nawas? Aku akan melakukan apa saja." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau harus berjanji untuk tidak mencuri lagi di desa ini. Kau harus menghindari kebiasaan jahatmu dan mencari cara yang lebih baik untuk hidup." Tuyul itu mengangguk dengan ketakutan dan berjanji, "Aku bersumpah Tuan Abu Nawas, aku tidak akan mencuri lagi. Aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi ke desa ini." Sejak kejadian itu, tuyul tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Penduduk sangat berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah mengatasi masalah mereka dengan cara yang begitu cerdik. Mereka pun menyadari bahwa dengan kecerdikan dan ketekunan, mereka bisa mengatasi masalah tanpa kekerasan. Abu Nawas pun tertawa kecil sambil berjalan meninggalkan desa. "Kalau ingin mengusir yang jahil," katanya dengan penuh senyum, "cukup buat mereka belajar dari kesalahannya sendiri." Dan sejak itu, desa itu kembali aman. Warga bisa tidur nyenyak tanpa khawatir uang mereka akan hilang lagi. Dan mereka tak akan pernah lupa pada pelajaran yang diajarkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini."
Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun, Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal,
katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar kabar tentang seorang ulama di negeri seberang yang melakukan tapa rendang. Ulama itu duduk merendam dirinya di sungai selama berhari-hari demi mendapatkan pencerahan. Mendengar hal itu, raja sangat terkesan dan ingin membuktikan apakah ada di kerajaannya yang bisa melakukan hal yang serupa. Tentu saja, orang yang langsung terlintas di pikiran raja adalah Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku mendengar ulama di negeri seberang bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Buktikan bahwa kau juga bisa mencapai pencerahan seperti dia." Mendengar perintah raja, Abu Nawas berpikir keras. Perintah ini tidak biasa, bahkan bisa dibilang berat. Tapi seperti biasa, akalnya yang cerdik sudah mulai bekerja. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Besok pagi, hamba akan bertapa di sungai." Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke sungai dengan ditemani beberapa pengawal raja. Mereka bertugas memastikan Abu Nawas benar-benar menjalankan tapa rendang. Namun, Abu Nawas yang cerdik sudah punya rencana. Sesampainya di tepi sungai, Abu Nawas menyiapkan tikar, secangkir teh hangat, dan beberapa cemilan. Pengawal yang melihat itu langsung kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah kau harus masuk ke dalam air untuk bertapa?" tanya salah satu pengawal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia lalu menggulung celananya hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk santai di atas batu besar yang ada di sana. Kakinya hanya sedikit menyentuh air, sementara ia menyeruput teh hangat dan menikmati cemilannya. Melihat itu, para pengawal semakin bingung. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada bijak, ia berkata, "Kalian tidak memahami esensinya. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna sungai ini, bukan tubuhku. Jika hatiku sudah terhubung dengan air, itu berarti seluruh jiwa dan ragaku sudah berendam." Para pengawal terdiam. Mereka tidak tahu harus membantah bagaimana. Logika Abu Nawas memang sulit dipatahkan. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan, "hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang Tuan perintahkan." Raja penasaran. "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu tuanku, hamba menyadari sesuatu yang luar biasa. Pencerahan sejati tidak memerlukan seluruh tubuh tenggelam di air. Cukup dengan merendam kaki,
minum teh hangat, dan merenung, hati hamba sudah menyatu dengan alam. Awalnya raja hendak marah karena merasa Abu Nawas tidak sungguh-sungguh. Namun mendengar jawaban itu, raja justru tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk keluar dari situasi sulit. Baiklah, aku puas dengan tapa rendahmu," ujar raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun tersenyum lebar, bangga karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan kecerdikannya. Kisah tapa rendam yang unik ini membuat seluruh istana tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas membeli seekor domba dengan bulu yang sangat indah. Meski begitu, ia tidak terlalu memperdulikannya. Baginya, domba itu hanyalah hewan ternak biasa, dan tujuan ia membeli domba itu tidak lebih dari untuk disembelih dan dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari, di alun-alun kota Baghdad ada kontes perlombaan domba sehat. Siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang. Tanpa rencana serius, Abu Nawas pun iseng mengikuti lomba tersebut. Tak disangka, dombanya keluar menjadi pemenang. Sebagai juara, Abu Nawas berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 dinar dalam bentuk 5 koin, masing-masing bernilai 10 dinar. Namun saat penyerahan hadiah, tiba-tiba koin tersebut terjatuh dan langsung dimakan oleh si domba. Melihat kejadian itu, Abu Nawas menjadi emosi dan khawatir. "Aku menyesal ikut lomba ini. Jangan-jangan dombaku bisa mati gara-gara menelan koin-koin itu," gumam Abu Nawas dengan gusar. Satu panitia yang melihat kepanikan mencoba menenangkannya. "Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan. Tidak perlu panik Tuan," kata panitia. "Oh ya? Bagaimana caranya?" tanya Abu Nawas. Panitia itu pun menjawab, "Berikan domba itu kopi Tuan, lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti uangnya akan keluar dari mulutnya." Awalnya Abu Nawas merasa ragu. Saran itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mencobanya. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke warung kopi langganannya. Di sana, ia bertemu dengan Abu Jahil yang sedang duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi. Abu Nawas pun segera memesan kopi dan meminumkannya ke domba tersebut. Lalu, ia mulai menepuk pantat domba dan ajaib, dari mulut si domba keluar 1 koin 10 dinar. Melihat hal itu, Abu Nawas makin bersemangat. Ia menepuk pantat domba lagi, dan untuk kedua kalinya 1 koin 10 dinar keluar dari mulut si domba. Abu Jahil yang menyaksikan kejadian itu mulai tertarik. Pada tepukan ketiga, 1 koin keluar lagi. Melihat hal itu, Abu Jahil makin takjub. Luar biasa domba Abu Nawas. Sekali tepuk bisa mengeluarkan uang dan nominalnya tidak sedikit lagi, pikir Abu Jahil. Karena tergiur, muncul niat di benaknya untuk membeli domba tersebut. "Hei Abu Nawas, aku ingin membeli dombamu," kata Abu Jahil. "Ah tidak Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar, bujuk Abu Jahil. "Sudah kubilang Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," balas Abu Nawas sambil terus menepuk pantat domba. Dan pada tepukan keempat, koin keempat keluar lagi. Kini hanya tersisa 1 koin 10 dinar terakhir di dalam perut domba. Ketika Abu Nawas hendak menepuk domba itu sekali lagi, Abu Jahil tiba-tiba menahan tangannya. "Tunggu dulu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar?" Abu Nawas terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa aneh. Kenapa Abu Jahil mau membayar semahal itu untuk seekor domba?
"Apa kau serius?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku serius, Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh antusias. "Baiklah, kita sepakat ya Abu Nawas." Abu Nawas pun menerima pembayaran 100 dinar. Dan Abu Jahil pun membawa pulang dombanya dengan penuh semangat. Dan dalam perjalanan pulang, Abu Jahil iseng menepuk pantat domba itu. Dan benar saja, koin terakhir keluar dari mulut si domba. "Luar biasa domba ini, aku akan menjadi orang kaya," seru Abu Jahil dengan penuh kegembiraan. Namun keesokan harinya tersiar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara karena ketahuan menyiksa dombanya. Ia memukuli pantat domba itu terus-menerus hingga dombanya mati. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana kerajaan dipenuhi sinar matahari yang hangat. Burung-burung bernyanyi riang di taman istana. Namun, di dalam aula besar, Baginda Raja sedang duduk termenung di singgasananya. Dahinya berkerut dan tatapan tajam menatap kejauhan. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Para penasihatnya telah mencoba menjawab, tapi tak satu pun memuaskan hati sang raja. Akhirnya, raja memanggil satu-satunya orang yang selalu punya jawaban cerdas untuk setiap pertanyaannya. "Pelayan, segera panggil Abu Nawas. Aku ingin ia datang ke istana sekarang juga," titah Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba. Ia berjalan santai menuju aula, mengenakan jubah sederhana dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Semua orang yang melihatnya pasti merasa terhibur, termasuk raja sendiri. "Salam sejahtera untuk Baginda Raja," ujar Abu Nawas sambil memegukkan badan penuh hormat. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang sudah lama menggangguku," kata raja dengan nada serius. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu raja akan menguji kecerdasannya lagi. "Hamba siap mendengar, Baginda." Raja memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, "Jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun?" Semua orang di aula terdiam. Pertanyaan itu terdengar berat, dan mereka menunggu dengan tegang untuk mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, mengusap janggutnya, lalu berkata, "Baginda, hamba akan menjawab pertanyaan itu. Tapi hamba punya satu permintaan kecil." Raja mengangkat alis. "Permintaan apa itu, Abu Nawas? Bolehkah hamba menggunakan Baginda sebagai contoh dalam jawaban hamba?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa kecil. "Baiklah, kau boleh melibatkan aku. Jelaskanlah, aku ingin mendengar jawabanmu." Abu Nawas memandang sekeliling aula dan menunjuk seorang pelayan yang berdiri tak jauh dari singgasana. Pelayan itu tampak gugup karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian. "Baginda," kata Abu Nawas, "bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan itu untuk mengambil segelas air untuk Baginda?" "Tentu saja bisa," jawab raja sambil tersenyum. "Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku." "Tapi Baginda," lanjut Abu Nawas, "bukankah Baginda juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa bantuan pelayan?" Raja terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. "Ya, benar Abu Nawas. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa aku harus repot-repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya untukku?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia melihat langsung ke mata raja dan berkata dengan suara tenang, "Nah,
Itulah jawabannya Baginda. Allah memang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan siapapun. Tapi Dia juga maha pengasih dan maha bijaksana. Dia menciptakan malaikat bukan karena Dia membutuhkan mereka, tapi karena Dia ingin memberikan peran kepada makhluk lain dalam kehendaknya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya. Semua orang di aula terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Raja menatapnya dengan wajah kagum. Jadi, lanjut Abu Nawas, seperti halnya Baginda yang memberi tugas kepada pelayan, meski Baginda bisa melakukannya sendiri. Allah pun memberikan malaikat tugas-tugas tertentu. Dengan begitu, kehendaknya tetap berjalan, sekaligus menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu membuatku terpesona. Jawabanmu sederhana, tapi penuh makna. Kau memang tak ada tandingannya. Semua orang di aula ikut tertawa, merasa lega dan terhibur. Raja pun lalu berkata, aku semakin kagum denganmu Abu Nawas. Kau tak hanya cerdas, tapi juga mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang indah. Sejak hari itu, Raja semakin percaya pada kecerdasan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi cerita tentang kecerdasan yang tak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi orang sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Abu Nawas, Amar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Syam. Suatu hari mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu seperti para waliullah. Namun bagi orang-orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf, dan pada hari itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja keras, kata Abu Nawas. Tapi kan, untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit, sambung Amar. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya Abu Nawas? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya Hafiz. Oh, gampang. Ciri-ciri Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyelami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Abu Nawas. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Amar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafiz. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya berangkatlah mereka menuju tanah suci Makkah. Mereka pergi dengan bekal seadanya. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Setelah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya
Semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggap sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Makkah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya meninggal. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan pada keesokan harinya, sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa, berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu, kota Makkah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana, sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di depan pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang diajaknya bersalaman, diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Nabi Khidir! Ini dia Nabi Khidir!" teriak Abu Nawas sambil terus memegangi lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Abu Nawas, Ammar dan Hafiz langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Abu Nawas. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maaf kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Abu Nawas sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir." "Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Abu Nawas meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang, katakan apa yang kalian inginkan," tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar kaya," kata Ammar dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Hafiz tak mau kalah. "Kalau kamu Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Abu Nawas agak malu-malu. Mendengar permintaan Abu Nawas, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu. Tetaplah berbuat baik," kata Nabi Khidir berpesan. "Insya Allah, kami akan menaati semua ucapanmu wahai Nabiullah," jawab mereka. "Lalu kemana kami harus pergi?"
Tanya Abu Nawas kepada Nabi Khidir. Kau Ammar, pergilah ke arah timur, sedangkan kau Hafiz, pergilah ke arah barat, dan kau Abu Nawas, pulanglah ke kampung halamanmu. Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu, tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menikmati pemandangan dan suara burung-burung yang berkicau. Namun, tanpa ia sadari, kakinya terperosok dalam sebuah lubang besar yang tampak seperti gua. Abu Nawas mencoba memanjat keluar, tetapi lubang itu terlalu licin dan dalam. Tiba-tiba muncul sesosok jin besar dengan wajah yang menyeramkan dan suara menggelegar. Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan kami? Bentak si jin. Abu Nawas meskipun takut, tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan nada sopan, ia berkata, Aku tidak sengaja masuk ke sini, wahai jin. Aku hanyalah manusia biasa yang tersesat. Jin itu tertawa terbahak-bahak. Manusia, kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pasti mata-mata yang dikirim oleh manusia untuk mencuri harta karun di guaku. Abu Nawas menggeleng dengan cepat. Aku tidak tahu menahu soal harta karun. Aku hanya ingin pulang ke rumahku. Namun, jin itu tetap tidak percaya. Baiklah manusia kecil, aku akan menyandramu di sini, kecuali kau bisa mengalahkan aku dalam sebuah tantangan. Dan jika aku menang, kau akan membebaskanku? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, tapi jika kau kalah, aku akan menjadikanmu budakku selamanya, jawab jin itu dengan tawa jahat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri dia berkata, Baiklah, apa tantangannya? Jin itu mengeluarkan sebuah kendi besar yang terbuat dari emas. Isi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon. Abu Nawas menatap kendi itu dan berpikir dengan keras. Tugas ini tampaknya mustahil dilakukan, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengambil daun dari pohon terdekat, mencelupkannya ke sungai kecil di gua itu, dan memeras airnya ke dalam kendi. Jin itu tertawa terbahak-bahak melihat Abu Nawas bekerja keras. Manusia bodoh, sampai kapanpun kau tidak akan bisa memenuhi kendi itu dengan cara seperti itu. Abu Nawas tersenyum kecil. Wahai jin, kau mengatakan bahwa aku harus mengisi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon, bukan? Benar sekali, jawab jin itu dengan penuh percaya diri. Abu Nawas mengambil daun lagi. Kali ini ia mengangkat kendi dan menutupi mulut kendi dengan daun tersebut. Nah, sekarang kendi ini sudah penuh dengan air. Air ini tidak bisa keluar akibat daun yang menutupinya. Jin itu terdiam, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia tidak menyangka manusia ini bisa memutarbalikkan logika tantangannya. Dengan kesal, jin itu pun mengakui kekalahannya. Baiklah manusia licik, kau menang kali ini. Aku akan membebaskanmu. Setelah jin membebaskan Abu Nawas, ia pun bersiap pergi meninggalkan gua. Namun, Abu Nawas tiba-tiba berhenti di depan pintu keluar dan menatap jin itu dengan pandangan serius. Wahai jin, kau pikir masalah ini selesai begitu saja? Kata Abu Nawas dengan nada tegas. Jin itu terkejut. Apa maksudmu? Bukankah aku sudah membebaskanmu? Abu Nawas tersenyum licik. Tadi kau menuduhku sebagai pencuri harta karun dan hampir menjadikanku budakmu selamanya. Itu fitnah yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sekarang, gantian kau yang harus membuktikan dirimu.
Jin itu bingung, tetapi ia juga takut melanggar janji. "Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kau berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Jika tidak, aku akan melaporkan tempat ini kepada semua jin lain sebagai gua yang dihuni jin penakut." Wajah jin itu memerah. "Tapi jika kau tetap mengganggu manusia, aku akan menyebarkan cerita bahwa kau kalah dari seorang manusia yang hanya menggunakan daun pohon," kata Abu Nawas sambil tersenyum mengejek. Jin itu panik, membayangkan reputasinya hancur. Akhirnya ia mengangkat tangannya. "Baiklah, aku berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi, dan sebagai tanda penghormatan aku akan memberimu hadiah." Dengan kekuatan sihirnya, jin itu mengeluarkan sebuah pundi-pundi kecil yang berisi koin emas. "Bawa ini sebagai tanda damai di antara kita." Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. "Baiklah, aku maafkan kau. Tapi ingat, jika aku mendengar kabar kau berbuat jahat lagi, aku akan kembali dengan tantangan yang lebih sulit." Jin itu mengangguk dengan penuh rasa hormat. Sementara Abu Nawas keluar dari gua dengan senyum kemenangan. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tetangganya. Tentu saja, kisah ini membuat mereka tertawa dan kagum. Namun, Abu Nawas menyimpan satu rahasia. Ia tidak pernah berniat memberitahu jin lain soal gua itu karena ia tahu bahwa jin tersebut sudah cukup ketakutan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya pulang dengan selamat, tetapi juga dengan harta dan sebuah kemenangan yang penuh kecerdikan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil, seorang pedagang kaya bernama Tuan Halid sedang dirundung malam. Barang dagangannya yang sangat berharga telah dirampok di tengah perjalanan. Harta yang hilang itu membuatnya putus asa, hingga akhirnya ia mendengar tentang Abu Nawas yang konon kini menjadi dukun sakti mandraguna. Dengan harapan besar, Tuan Halid menemui Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas," kata Tuan Halid dengan nada memelas, "tolonglah aku. Kau terkenal cerdik dan penuh akal. Barang daganganku dirampok dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon tersenyum mendengar cerita itu. Di kepalanya, ide-ide nakal sudah mulai muncul. "Tuan Halid," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kau datang ke orang yang tepat. Kebetulan aku sedang melatih ilmu perdukunanku. Aku bisa menemukan barang-barangmu asalkan kau bersedia mengikuti syarat dan ritualku." Tuan Halid yang sudah putus asa langsung setuju. "Apapun akan kulakukan Abu Nawas, asalkan barang-barangku kembali." Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia mengambil sebatang tongkat tua, sehelai kain kusut, dan kendi yang penuh air. Di depan rumahnya, ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan tongkatnya. Lalu berdiri di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra yang terdengar sangat aneh. "Air kendi, air petir, tunjukkan jejak sang pencuri. Tongkat sakti, tongkat suci, tunjukkan jalan tanpa basa-basi." Tuan Halid dan beberapa orang yang ikut menyaksikan merasa kagum. Mereka yakin Abu Nawas benar-benar memiliki kekuatan gaib. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan mantra, mengarahkan tongkatnya ke arah bukit di kejauhan, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Barang-barangmu ada di balik bukit itu. Pergilah ke sana bersama beberapa orang kepercayaanmu. Jangan lupa membawa tongkat sakti ini sebagai penunjuk jalan." Tuan Halid langsung bergegas ke bukit bersama beberapa orang. Benar saja, di balik bukit itu mereka menemukan jejak barang-barang yang telah dibuang oleh para perampok. Para pencuri rupanya ketakutan setelah mendengar kabar bahwa raja telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka.
ketika Tuan Khalid kembali dengan barang-barangnya, ia sangat gembira dan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau benar-benar dukun sakti. Bagaimana kau bisa tahu bahwa barang-barangku ada di sana?" tanya Tuan Khalid dengan mata berbinar-binar. Abu Nawas tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Khalid, ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ingat, kekuatan sejati ada pada akal yang digunakan dengan bijaksana." Tentu saja Abu Nawas sebenarnya sudah mendengar dari para pedagang lain bahwa para perampok sering bersembunyi di bukit itu. Namun, ia sengaja membuat ritual sakti untuk menambah kesan magic dan mempermainkan keadaan. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menemukan barang dagangan Tuan Khalid menyebar ke seluruh kota. Semua orang memuji Abu Nawas sebagai dukun sakti mandraguna. Bahkan raja pun mendengar kabar itu dan tersenyum geli karena ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang lebih cerdik daripada sakti. Namun Abu Nawas hanya menikmati reputasi barunya sambil tertawa dalam hati. Terkadang gumamnya, kesaktian itu hanya soal cara memanfaatkan akal sehat. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kecerdikannya, membuat orang-orang takjub dan tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat, padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." "Ya iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang, Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda, tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan?" "Tenang saja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya anak muda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati,
Saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya. Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memutuskan untuk memancing dan memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai, kata raja dengan penuh semangat. Abu Nawas sedikit bingung. Ia tahu bahwa sudah lama tak turun hujan dan sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Namun, ia tak berani menolak perintah raja. Dengan senyum kecil, ia mengangguk dan mengikuti keinginan Baginda. Ketika mereka tiba di tepi sungai, raja terkejut melihat pemandangan yang tak terduga. Sungai-sungai itu benar-benar kering, hanya menyisakan bebatuan dan lumpur. Namun, tak ingin terlihat salah, raja berpura-pura tetap tenang. Baiklah Abu Nawas, kita mulai mancing di sini, ujar Baginda Raja dengan nada percaya diri. Abu Nawas hampir tak bisa menahan tawa melihat situasi itu, tetapi ia berusaha tetap serius. Ia berkata dengan nada penuh keyakinan, Baginda, ikan-ikan di sungai ini sangat pemalu. Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa. Raja yang bingung namun tak ingin terlihat kalah. Kemudian beliau menjawab, kalau begitu bawalah umpan apa saja, asal kita bisa mendapatkan ikan. Abu Nawas pun mulai mencari-cari sesuatu di sekitar sungai yang kering. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah batu besar dan dengan mantap meletakkannya di ujung pancing Baginda Raja. Ini Baginda, batu ini adalah umpan terbaik. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Baginda Raja mengelitkan dahi, tetapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing. Dengan penuh kesabaran, ia melemparkan pancing berbatu itu ke dasar sungai yang hanya berisi lumpur. Setelah beberapa saat, raja mulai merasa aneh. Tak ada tanda-tanda ikan yang menggigit kailnya. Abu Nawas, kata raja, kemana ikannya? Aku tidak merasakan tarikan sedikit pun. Abu Nawas menahan tawa, lalu menjawab dengan nada serius, Baginda, saya rasa ikan-ikan di sini sedang pergi piknik ke sungai sebelah. Maklum, air di sini sudah kering. Raja terdiam sejenak, mencerna jawaban Abu Nawas. Kemudian ia meledak dalam tawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas. Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku. Lain kali, pastikan sungainya penuh air dulu sebelum kita memancing. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, merasa lega karena berhasil mengubah situasi canggung menjadi momen yang penuh tawa. Petualangan memancing yang aneh itu pun menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Raja dan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Kisah selanjutnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli,
Sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang ulama besar di masjid. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku mendengar bahwa ada mayat yang ditolak oleh bumi. Benarkah itu mungkin terjadi? Jika benar, mengapa bisa demikian?" Sang ulama tersenyum bijak. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar bertanya, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang mendalam. Maka ia pun mulai bercerita. "Abu Nawas, dengarkanlah. Ada sebuah kisah dari masa Rasulullah yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Dahulu ada seorang lelaki Nasrani yang memutuskan masuk Islam.
Ia belajar Al-Quran dengan tekun, bahkan hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ia juga sering membantu Rasulullah dalam menulis. Dari luar, ia tampak seperti muslim yang baik. Namun, dalam hatinya, iman itu tidak tumbuh. Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. "Lalu, apa yang terjadi, Tuan Guru?" tanyanya. Sayangnya lelaki itu akhirnya murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tidak hanya itu, ia mulai mencela Nabi Muhammad dengan ucapan yang sangat buruk. Ia berkata, "Muhammad tidak tahu apa-apa selain apa yang aku tuliskan untuknya." Tentu saja, ini adalah kebohongan besar dan penghinaan yang amat keji terhadap Rasulullah. Lanjut sang ulama. Abu Nawas mengelitkan dahi. "Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah terhadapnya?" Sang ulama melanjutkan, "Rasulullah tidak perlu melakukan apapun, karena Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya." Tak lama setelah itu, lelaki itu meninggal dunia. Kaumnya mengurusi jenazahnya dan menguburkannya dengan hormat. Tetapi keajaiban terjadi. Keesokan harinya, mereka menemukan mayatnya tergeletak di atas tanah, keluar dari kuburnya. Sang ulama melanjutkan, kaumnya mengira bahwa ini perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menggali lagi kuburannya, kali ini lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tapi keesokan harinya, mayat itu kembali ditemukan di atas tanah. Mereka mencoba lagi untuk ketiga kalinya, menguburkannya lebih dalam lagi. Tapi tetap saja, mayat itu tergeletak di atas bumi keesokan harinya. Sang ulama melanjutkan dengan nada serius. Akhirnya mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan manusia. Allah menolak bumi untuk menerima jasad lelaki itu sebagai hukuman atas dusta dan penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad. Pada akhirnya, mereka membuang mayat itu jauh dari pemukiman mereka. Abu Nawas termenung mendengar cerita itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Sungguh ini pelajaran besar. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Bahkan, bumi pun tunduk kepadanya. Dan kehormatan Rasulullah dijaganya dengan cara yang luar biasa." Sang ulama tersenyum. "Benar sekali Abu Nawas. Maka jagalah lisanmu, hatimu, dan imanmu. Hormatilah Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya." Abu Nawas bangkit dan mengangguk dengan hormat. "Terima kasih Tuan Guru. Kisah ini akan aku ceritakan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintai Rasulullah dan berhati-hati dalam setiap perkataan mereka." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan, untuk bicara pun ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas. Ketika menyelesaikan suatu permasalahan, ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Tentu, ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasihat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sang sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa sangat dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja.
Lalu Sang Supi memberi beberapa nasihat. Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak dan pikirkan dengan matang-matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang, kata Sang Supi menuturkan. Mendengar itu, Baginda sangat terkesan dengan pribadi Sang Supi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas berceletuk. Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan? Sesaat Sang Supi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menakjubkan. Aku sudah tahu tutur katanya yang selalu menipu. Tapi aku sudah siap jawabannya. Justru ini saat yang tepat untuk menasihatinya, pikir Sang Sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga, sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata Sang Supi menasihati. Oh tentu Tuan, ini menyangkut soal kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silahkan, apa yang ingin kau katakan, ucap Sang Sufi. Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah? Maksudnya? Tanya Sang Sufi. Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda yang berwarna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas, jawab Abu Nawas. Iya, benda apa itu? Tanya Sang Sufi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi Tuan, sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu Sang Sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata Sang Supi merasa geram. Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang Supi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah laku Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Awal kisah, suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal sangat bijak dan taat beribadah. Ulama ini dikenal sangat dihormati oleh banyak orang di kota itu karena ilmu dan ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Abu Nawas berpikir, jika ada orang yang tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja dia. Setibanya di rumah sang ulama, Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, Assalamualaikum wahai guru yang bijak. Waalaikumsalam Abu Nawas, sahut sang guru. Ada keperluan apa engkau datang kemari Abu Nawas? Tanya sang ulama. Abu Nawas pun menjawab, maaf Tuan Guru, aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah? Ulama itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. Abu Nawas, pertanyaanmu memang mulia sekali. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang taat, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, yang menjauhi segala dosa dan selalu mengikuti ajarannya. Abu Nawas mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa masih ada sesuatu yang belum terjawab. Oh begitu ya. Lalu orang yang sering berbuat salah, yang bahkan kadang lupa beribadah, apakah mereka tidak dicintai Allah? Tanya balik Abu Nawas. Sang ulama tersenyum lebar mendengar pertanyaan yang cukup mengejutkan itu. Sang ulama melanjutkan, tentu saja Abu Nawas, mereka yang selalu berusaha mendekatkan kepada Allah dengan taubat, dengan kesadaran akan dosa-dosanya, dan berusaha untuk memperbaiki diri,
pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Abu Nawas memandang sang ulama dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Jadi, apakah itu artinya orang yang taat beribadah tidak lebih dicintai Allah daripada mereka yang bertaubat? Ulama itu terdiam sejenak. Tentu saja taubat adalah pintu yang sangat besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih besar bagi Allah selain hambanya yang kembali dengan tulus, yang menyadari kehilafannya dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi kalau begitu, orang yang paling dicintai Allah itu adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga yang sadar akan kelemahan dan kesalahannya, yang terus berusaha meski pernah jatuh, sahut Abu Nawas. Ulama itu mengangguk. Betul Abu Nawas, setiap orang meskipun pernah jatuh selalu ada kesempatan untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sahut sang ulama. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ulama, Abu Nawas dengan penuh renungan pulang dari rumah sang ulama. Ia merenungkan kata-kata ulama tersebut, menyadari bahwa bukan hanya orang yang taat yang dicintai Allah, tetapi juga mereka yang berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki diri, bahkan jika mereka pernah tersesat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Beberapa orang sahabatnya mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang engkau renungkan pagi ini?" Abu Nawas tersenyum penuh makna. "Aku sedang memikirkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahkan dari sesuatu yang terlihat sepele seperti napas." Salah seorang sahabatnya yang dikenal suka menggoda menjawab, "Napas? Nikmat apanya Abu Nawas? Itu kan hal biasa. Semua orang bisa bernapas." Abu Nawas terkekeh. "Kalau begitu, mari kita hitung nikmat Allah ini dari napas saja. Sehari semalam, berapa kali kita bernapas menurutmu?" Mereka semua terdiam. Salah seorang dari mereka mencoba menjawab, "Mungkin ratusan Abu Nawas." Abu Nawas menggeleng. "Tidak hanya ratusan, melainkan ribuan kali. Aku pernah menghitung, kira-kira 14.000 kali sehari semalam kita bernapas." Mereka semua terkejut. 14.000 kali? Bagaimana bisa engkau menghitungnya Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lagi. Kali ini ia tersenyum lebih lebar. "Aku tidak benar-benar menghitungnya satu persatu, tapi para tabib pernah mengukur rata-rata manusia bernapas sekitar 20 kali per menit. Kalau dihitung dalam sehari semalam, itu mencapai 14.000 kali." Salah satu sahabatnya tampak kebingungan. "Jadi maksudmu napas ini nikmat?" Abu Nawas mengangguk. "Coba bayangkan, jika Allah mencabut nikmat napas ini, berapa lama kita bisa bertahan? 1 menit? 2 menit? Mungkin hanya beberapa saat. Dan apakah kita harus membayar setiap kali kita menarik napas? Tentu tidak. Allah memberikannya cuma-cuma, tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur." Seorang sahabat lain menunduk, merasa malu. "Engkau benar Abu Nawas. Nikmat yang besar ini seringkali kita anggap remeh." Abu Nawas menepuk bahu sahabatnya. "Karena itu wahai teman-temanku, mulai sekarang mari kita jadikan setiap tarikan dan hembusan napas sebagai pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Sebab sesungguhnya nikmatnya tak pernah putus, sedangkan syukur kita amatlah sedikit." Setelah mendengar kata-kata Abu Nawas, mereka semua terdiam. Hati mereka bergetar. Sejak hari itu, mereka bertekad
untuk lebih banyak mengingat nikmat Allah, bahkan dari hal-hal yang paling sederhana seperti napas. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam Abu Nawas bermimpi, seolah mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Dalam mimpi tersebut diceritakan, suatu malam Sultan Muhammad dari Kesultanan Turki Utsmainah bermimpi tentang sebuah tugas mulia, menyebarkan ajaran Islam ke sebuah wilayah di timur yang disebut sebagai Tanah Jawa. Wilayah ini digambarkan penuh dengan hutan lebat, tradisi leluhur yang kental, dan keberadaan makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya. Menanggapi mimpi tersebut, Sultan memanggil para ulama termasyhur untuk berdiskusi. Di antara mereka hadir seorang ulama yang cerdik, penuh humor, tetapi juga memiliki ilmu yang sangat dalam, yakni Abu Nawas. Sultan berkata, "Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdikanmu. Bisakah kau menunaikan tugas berat ini?" Dengan senyum penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Jika ini perintah Sultan dan tugas dari Yang Maha Kuasa, hamba akan berangkat. Tapi izinkan hamba membawa satu benda istimewa." Sultan memberikan batu raja Aji Kalacakra, sebuah batu hitam yang dipercaya mampu mengusir makhluk gaib. "Gunakan ini dengan bijak," pesan Sultan. Setibanya di Tanah Jawa, Abu Nawas langsung merasakan hawa mistis yang kuat. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bergumam, "Tempat ini benar-benar penuh tantangan. Bagaimana caranya agar aku tidak perlu mengusir semua makhluk ini satu persatu? Aku harus memikirkan cara yang lebih mudah." Lalu Abu Nawas mendaki Gunung Tidar yang dikenal sebagai pusat kekuatan mistis Jawa. Ia menancapkan batu kalacakra di sana, dan seketika batu itu memancarkan energi yang membuat makhluk gaib berhamburan melarikan diri. Langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh menggema di seluruh penjuru. Namun tindakan Abu Nawas ini mengusik penguasa gaib Jawa, yakni Sabdo Palon, sang dayang yang menjaga keseimbangan spiritual Tanah Jawa. Ia muncul dengan aura wibawa yang luar biasa, lalu berkata, "Siapakah engkau orang asing yang berani mengganggu ketenangan di tanahku?" Abu Nawas dengan gayanya yang santai hanya tersenyum dan menjawab, "Aku hanya seorang musafir yang diutus untuk menyebarkan kebaikan. Tidak ada sedikit pun niat buruk di sini, Tuan Sabdo Palon." Meskipun jawaban Abu Nawas terdengar sopan, Sabdo Palon merasa kekuasaannya ditantang. Ia menantang Abu Nawas untuk bertarung, tetapi pertarungan ini berbeda dari biasanya. Abu Nawas berkata, "Tuan Sabdo Palon, kita tidak perlu menggunakan kekuatan gaib. Mari kita bertarung dengan kecerdikan. Jika aku menang, kau izinkan aku membawa ajaran baru ke tanah ini. Dan jika kau menang, aku akan pergi tanpa perlawanan." Sabdo Palon menyetujui syarat itu. Maka dimulailah pertarungan teka-teki antara dua tokoh besar ini. Abu Nawas mengajukan teka-teki yang sulit dijawab, tetapi Sabdo Palon mampu menjawab semuanya dengan kecerdasan leluhurnya. Sebaliknya, Abu Nawas juga berhasil menjawab teka-teki Sabdo Palon dengan gaya humor yang membuat sang dayang terkekeh. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Di antaranya, tidak ada pemaksaan dalam agama. Budaya dan tradisi Jawa harus tetap dijaga. Bangunan ibadah Islam harus memiliki elemen arsitektur Jawa. Penguasa pertama kerajaan Islam di Jawa harus memiliki darah campuran Jawa. Setelah perjanjian itu, Sabdo Palon berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tidak pernah menyangka kau adalah orang asing yang paling bijak yang pernah kutemui. Dengan humor dan kecerdikanmu, kau telah membawa harmoni ke tanah ini." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tuan Sabdo Palon, hidup ini tidak perlu selalu serius. Humor dan kedamaian adalah senjata terbaik untuk menyatukan perbedaan. Maka
Berakhirlah pertemuan antara Abu Nawas dan Sabdo Palon, meninggalkan sebuah pelajaran bahwa harmoni antara tradisi leluhur dan ajaran baru dapat tercapai dengan saling menghormati. Dan akhirnya Abu Nawas terbangun dari tidurnya, dan ia sadar itu hanyalah mimpi yang seolah-olah nyata. Dari mimpi tersebut, Abu Nawas banyak mengambil hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.